Salam saudara yang kasih dan diberkati Tuhan. Kita akan mengisi hati dan pikiran kita dengan mempertemukan firman Tuhan, menggali firman Tuhan dari surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kita akan mempelajari tentang Injil kekuatan kebenaran Allah. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di awal tadi katakan keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh tidak mudah terombang-ambing di dalam riuhnya, kacau balanya, hiruk-pikuknya dunia ini. Ini bukan keyakinan yang membabi buta atau asal-asalan, yang berasal dari diri sendiri, tetapi keyakinan yang kokoh karena Injil, bukan yang lain. Injil yang bernilai kekalan, yang mengarahkan pada juru selamat, yang mengarahkan pada keselamatan. Di sana ada janji Tuhan, ada pengharapan di dalam Yesus, dan ada penghiburan terbesar bagi setiap orang percaya, yaitu jaminan yang pasti akan keselamatan, yaitu beroleh anugerah hidup yang kekal bersama Yesus di surga dalam kekekalan. Ini adalah pengharapan terbesar setiap orang percaya. Di bagian awal dikatakan tidak malu dengan Injil. Tidak malu, artinya tidak peduli dengan ejekan orang-orang fasik yang menganggap Injil sebagai suatu kebodohan, tidak masuk akal atau menggelikan. Renungkan bahwa mereka yang akan binasa tanpa juru selamat dan tanpa mengenal Injil, meski Injil dipandang dianggap hina di mata dunia, ada janji bahwa Tuhan akan kuatkan bagi setiap orang percaya yang taat kepada Dia untuk memberitakan Injil. Ia mempersiapkan mereka untuk menanggung celaan terhadap salib Kristus. Mereka yang tidak menghargai Injil dan menganggap kurang bernilai, dimanapun, untuk berani menanggung cemooh dan celaan orang-orang fasik. Sebab tanpa juru selamat pasti siapapun akan binasa. Maka kita tidak perlu malu terhadap mereka yang mencemooh Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau sudah tahu demikian, mengapa tidak datang kepada sumber kekuatan itu? Saudara bisa melihat, berjalan, mencium bau dan sebagainya, atau masih bisa bekerja keras, itu semua karena dikuatkan Allah. Dan di sini ditegaskan dalam firman Tuhan, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada keselamatan di dalam Yesus, di dalam Injil. Jadi mengapa bukan itu yang diberitakan? Mengapa bukan itu yang diprioritaskan? Mengapa bukan itu yang disampaikan?
Sedangkan iblis mampu menipu dengan menggeser berita yang bernilai kekalan, yang mengandung keselamatan itu, dengan berita yang menina-bubukkan orang percaya. Apakah itu uang, apakah itu kemakmuran, apakah itu kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan segala yang mengenakkan, terutama telinga orang-orang yang egois. Semua berita-berita yang sifatnya fana dan sementara. Dan itulah taktik si iblis, menggeser berita yang paling utama dengan berita-berita yang sementara, yang bernilai sementara, yang bernilai fana. Gereja-gereja yang begitu menekankan demikian, bertobatlah. Hamba-hamba Tuhan yang mempunyai motivasi yang tidak lurus, bertobatlah. Hamba-hamba Tuhan yang malas belajar, malas menggali firman Tuhan, bertobatlah. Pusatkan pemberitaan pengajaran apapun pada Injil kekuatan Allah. Pusatkan pada karya Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan. Jangan digeser dengan berita-berita yang berpusat pada diri sendiri, yang berpusat pada manusia yang berdosa. Kita harus memusatkan pemberitaan kita pada karya agung penebusan Yesus di atas kayu salib. Kita lihat ya betapa berharganya Injil itu bagi orang beriman. Apakah kita menghargai Injil? Apakah kita mendukung, mensupport para pelayan Injil? Firman Tuhan katakan, kuasa Allah bersinar di dalam Injil. Maka kuasa Allah itu harus dimuliakan, harus bersinar dan digali dari sumbernya, yaitu Injil. Kebaikan Allah layak untuk dicari dan dicintai oleh kita. Sebab Injil adalah tampilan kebaikannya, tampilan kebaikan Allah. Maka Injil harus dihargai dan dihormati. Injil harus dihargai dan dihormati sedemikian rupa. Dan kita senantiasa memuji kebesarannya, memuji kuasa Tuhan. Injil berguna untuk keselamatan kita, maka kita harus mencintainya, harus memberitakannya. Di sini Paulus menganggap betapa berharganya pelayan firman ketika ia bersaksi bahwa Allah memberikan kuasanya untuk menyelamatkan. Orang-orang yang dengan sengaja menghina kuasa Allah dan mengusir tangannya yang menarik diri dari pendengaran akan firman akan mendatangkan kebinasaan. Jadi ditegaskan di situ bahwa dalam Injil nyata kebenaran Allah. Seorang yang cinta Tuhan, cinta keadilan, dan cinta kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Injil kabar baik yang membawa pada keselamatan. Jadi mengapa bukan itu yang ditekankan? Mengapa bukan itu yang diprioritaskan? Mengapa bukan itu yang diutamakan? Mengapa digeser dengan berita-berita lain yang tidak mempunyai nilai kekalan? Yang bobot pemberitanya jauh di bawah Injil. Saudara, Roh Kudus menerangi hati setiap orang percaya. Roh Kudus, guru batiniah yang menerangi hati orang percaya yang tunduk pada firman Tuhan. Karena itu mari kita letakkan hati pikiran kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Betapapun itu mungkin tidak masuk akal buat kita, maka kita harus tetap tunduk
dan minta hikmat Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Injil dengan jelas menawarkan keselamatan. Injil memang harus ditawarkan kepada semua orang untuk keselamatan. Tetapi ingat, itu adalah aroma kematian bagi orang fasik karena kejahatan mereka sendiri. Hanya ada satu jalan keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Mereka yang menolak Injil sebenarnya menghancurkan diri mereka sendiri. Ketika manusia menarik diri dari keselamatan, mereka menemukan di dalam Injil bukti yang pasti tentang kehancuran mereka sendiri. Dan di sini Injil mengundang semua orang untuk mengambil bagian dalam keselamatan, termasuk saudara yang mendengarkan pemberitaan firman pada hari ini. Maka jangan disia-siakan. Di dalam Injil itu, di sana Kristus ditawarkan. Tugas khususnya adalah untuk menyelamatkan orang yang hilang. Mereka yang menolak untuk diselamatkan olehnya akan menemukan Dia sebagai hakim. Kelak Yesus datang sebagai hakim bagi siapapun yang menolak Dia saat ini, atau melecehkan, atau bahkan menjadi bahan candaan. Sadarlah, kelak saudara akan dihakimi. Injil juga membebaskan dari kehancuran dan kutukan kematian yang tak berkesudahan, artinya kekal. Dan sebaliknya, keselamatan di dalam Kristus, di dalam Yesus, adalah jaminan pasti hidup yang kekal. Jadi setelah kematian itu ada dua. Setelah kita mati di dunia ini, dipanggil Tuhan, kemah kita ini dibongkar. Hanya ada dua. Hidup di dalam kekalahan atau binasa di dalam kekalahan tanpa juru selamat. Saudara bisa merenungkannya sendiri. Sudahkah saudara siap? Dimanapun berada, berapapun usia saudara, renungkan kemana jiwa saudara akan pergi pada saat kemah di dunia ini dibongkar. Tapi bagi orang percaya, warga negaraan kita adalah di surga bersama Yesus di dalam kekalahan. Tadi katakan pertama kepada orang Yahudi dan kemudian kepada orang Yunani. Kedua klausa ini maksudnya adalah seluruh umat manusia. Ini hanya bahasa penekanan aja. Karena saking begitu chauvinisnya ya orang-orang Yahudi, yakin betul akan keselamatannya. Mereka membedakan diri mereka sendiri dengan bangsa lain. Tetapi yang dimaksud adalah bagi orang Yunani dan kemudian kepada orang Yahudi. Pertama kepada orang Yahudi dan kemudian kepada orang Yunani adalah bisa dipahami sebagai seluruh umat manusia. Kita lihat firman Tuhan berikutnya adalah berbicara tentang kebenaran Yahweh itu sendiri. Ini adalah penjelasan dan menegaskan dari klausa sebelumnya bahwa Injil adalah kekuatan Yahweh yang menyelamatkan. Renungkan. Ini menegaskan kepastian jaminan keselamatan di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Jika kita mencari keselamatan, yaitu hidup dengan Allah, maka kebenaran harus terlebih dahulu dicari, menjadi prioritas kita, agar kita mampu diperdamaikan dengan Allah. Dan kita hanya diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Agar kita dicintai Tuhan, pertama-tama kita harus menjadi orang benar. Karena Dia menganggap
ketidakbenaran dengan kebencian. Dia memandang ketidakbenaran dengan kebencian. Kita harus merenungkan Dia itu Allah yang maha kudus, maha suci. Maka kita harus terlebih dahulu dibenarkan di dalam Yesus. Kita tidak dapat memperoleh keselamatan selain dari berita Injil. Karena tidak ada tempat lain dimanapun di mana Allah menyatakan kebenarannya kepada kita. Allah menyatakan kebenarannya hanya melalui Injil. Maka saudara tidak perlu mencari-cari hal-hal yang di luar Injil. Tidak juga dari penglihatan-penglihatan, tidak dari tanda-tanda dan mujizat, tidak pula dari berkat-berkat. Kalau saudara mengukur semuanya itu dengan berkat-berkatnya, manakala itu tidak sesuai dengan maksud dan kehendak saudara, maka saudara akan memandang cinta kasih Tuhan itu secara berbeda, akan naik turun. Tapi kalau kita memandang kasih Kristus di atas kayu salib, di mana itu adalah kasihnya yang tertinggi, maka betapapun hebatnya krisis, problem, kesukaran, topan badai yang menghalangi hidup Anda, yang menghalangi hidup saudara, saudara akan memandang salib. Saudara akan tetap melihat betapa cinta kasih dan luar biasanya Tuhan itu pada kita. Kebenaran ini merupakan dasar dari keselamatan kita yang dinyatakan di dalam Injil. Karena itu Injil dikatakan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi mengapa harus digeser dengan berita-berita yang lain yang hanya mengenakkan sesaat atau bahkan ada yang menipu? Betapa luar biasa dan berharganya suatu harta yang Allah berikan kepada kita melalui Injil. Bahkan dari penyampaian, dari kebenarannya sendiri, dari kebenaran Allah sendiri. Sebaliknya, kalau kita melihat kebenaran manusia, yang awalnya manusia dihitung dan dianggap sebagai suatu kebenaran, itu hanya uap, artinya sementara. Artinya yang akan lenyap. Allah membenarkan kita oleh Injil dan dengan demikian menyelamatkan kita di dalam Kristus. Berikutnya firman Tuhan dikatakan bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Saudara, kita mesti harus ingat bahwa iman itu anugerah, karya Roh Kudus. Ada iman, ada Roh Kudus, ada buah roh. Maka kita dimampukan dan diberi kemauan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa hidup memuliakan Tuhan, untuk bisa hidup berdampak. Jadi sekali lagi, iman itu anugerah, maka jangan ada yang megahkan diri. Saya pernah bertemu dengan orang MTH di Jakarta, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Dengan sombongnya dia mengatakan, aku percaya karena aku mau percaya. Tapi dia tidak menarik ke atas. Siapa yang membuat dia percaya? Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan, tidak memberikan kemauan dan kemampuan, mungkinkah dia bisa percaya? Dia sebagai orang yang berdosa. Dan kitab suci katakan segala perbuatan baik kita, segala kesalahan kita itu seperti kain kotor bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan. Itu yang dia katakan, yang dia sombongkan. Dia percaya karena mau percaya. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita bisa percaya, kalau kita bisa berbuat baik, itu semua adalah Roh Kudus yang menggerakkan, Tuhan yang menggerakkan. Tidak ada satu bagian pun dari kita yang harus kita banggakan. Selain kita bermegah membanggakan Juru Selamat kita, Roh Kudus, yang harus kita tinggikan. Maka jangan ada yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi untuk diingat,
kita bisa beriman kepada Yesus. Itu artinya baik kemampuan dan kemauan, bahkan iman itu sendiri diberikan, dianugerahkan. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, mendorong orang percaya untuk hidup memuliakan Tuhan, berdampak bagi sesama. Bagaimana dengan saudara? Jadi bukan karena maunya sendiri yang membuat seseorang percaya kepada Yesus, membuka pintu hati dan pikiran itu pun karena Roh Kudus yang menggerakkannya, yang memampukannya. Kita melihat ya hubungan antara roh dan kebenaran. Roh menyatakan kebenaran Allah di mana-mana, di dalam kerajaan yang akan datang. Kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita itu cuma-cuma. Kebenaran ini tidak hanya terdiri dari pengampunan dosa secara cuma-cuma, tetapi juga sebagian mencakup anugerah kelahiran kembali. Kita dibarukan kembali. Kita dihidupkan kembali dengan Allah. Karena Allah dengan bebas mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Orang benar akan hidup oleh iman. We walk by faith, not by sight. Saudara kasih, seringkali penglihatan yang nampak itu menipu. Tapi iman kepada Juru Selamat itu karya dan pimpinan Roh Kudus tidak mungkin salah dan pasti bisa dipercaya. Kebenaran ditawarkan oleh Injil diterima dengan iman. Pada iman, ketika iman kita bertumbuh seiring dengan kemajuan dalam pengetahuan, maka pada saat yang sama kebenaran Allah bertambah di dalam kita dan kepemilikannya dengan cara yang dikonfirmasikan. Artinya orang percaya itu yakin sepenuhnya. Ketika pertama kali kita merasakan Injil, kita memang melihat wajah Tuhan tersenyum menoleh ke arah kita. Tetapi di kejauhan, semakin banyak pengetahuan tentang agama yang benar tumbuh dalam diri kita. Dengan mendekat kita melihat perkenan Tuhan dengan lebih jelas dan lebih akrab. Jadi kita bisa melihat perkenan Allah atas diri kita itu makin lama makin dekat. Jangan berharap orang yang belum pernah mendengar Injil, belum mendengar firman Tuhan akan datang pada pertobatan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan cinta kasih Tuhan kepada kita, manusia, orang berdosa ini. Karena itu kita yang sudah ditebus harus memberitakan Injil, harus memberitakan kabar baik kepada semua orang, semua bangsa, semua suku, tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu. Dan pasti ada kemajuan. Orang percaya menunjukkan kemajuan hari lepas hari yang dibuat oleh setiap orang beriman, karena dia percaya akan kuasa Tuhan, akan karya penyelamatan Tuhan dalam Yesus. Kehidupan orang benar terdiri dari iman. Hidup di hadapan Bapa kecuali melalui kebenaran, maka kebenaran kita diperoleh dengan iman. Dan itu tidak akan sesaat, tetapi berlanjut selamanya, terus tumbuh. Iman sajalah yang menjamin kelangsungan hidup. Dengan iman kita bersandar pada Tuhan, pada perlindungan Tuhan saja. Sekarang kita melihat iman dan Injil. Jadi memang ada hubungan timbal balik
antara iman dengan Injil. Sebagai orang benar, dikatakan hidup oleh iman. Jadi sang rasul menyimpulkan bahwa hidup ini diterima oleh Injil. Kita menerima Injil, kebenaran Allah sendiri. Kita dibenarkan oleh iman melalui belas kasihan Allah saja. Kebenaran yang didasarkan pada iman bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Tuhan. Saudara yang kasih, Injil itu bernilai kekekalan. Injil itu kekuatan Allah. Bisa dipercaya. Maka seharusnya inilah yang menjadi prioritas hidup kita. Manusia siapapun itu bisa berubah, saudara. Suatu saat bisa tidak dipercaya. Sedangkan Tuhan itu setia. Paling bisa dipercaya. Di dalam Injil ada penghiburan, kekuatan dan hikmat Roh Kudus. Maka cari dan temukan juru selamat di dalam Injil sekarang juga. Maka kita akan dipertemukan dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan memberkati.